terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa membahas mengenai vaksin, tidak mau divaksin ada sanksi. Nah, kali ini kita sudah terhubung dengan epidemiolog UI, Bapak Tri Yunis Miko. Selamat malam, Pak Tri Yunis. Selamat malam, Mbak April. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bapak, mengenai bagaimana vaksinasi di Indonesia sudah berjalan, ada tanggapan Pak selama ini seperti apa evaluasinya? Ya. Vaksinasi berjalan di Indonesia itu ada roadmap-nya. Roadmap-nya dibuat oleh Kemenkes RI. Kemudian yang pertama adalah frontline petugas kesehatan. Yang kedua adalah aparat pemerintah pemberi pelayanan publik begitu. Jadi bukan pemberi pelayanan publik semuanya, karena vaksinnya masih terbatas sekarang. Sekarang baru 26 juta dosis atau untuk 13 juta orang. Jadi kalau diberikan ke pelayan publik secara umum itu kurang. Kalau aparat pemerintah pemberi pelayanan publik itu cukup. Jadi cuman pelayanan publik aparat pemerintah itu cuman 4 juta. Kalau pelayanan publik itu menurut saya nggak cukup begitu. Jadi kemungkinan akan kurang vaksinnya. Belum lagi pemerintah sudah menargetkan target yang selanjutnya yaitu target ketiga begitu. Di bulan Juni nanti ya? Iya betul. Jadi vaksinnya sekarang belum ada begitu. Baik, seberapa yakin Anda melihat program vaksin ini dapat menekan angka penyebaran COVID-19 di Indonesia? Dengan vaksin efikasi 65,3%, vaksin ini pasti bisa menurunkan kasus. Saya sudah melakukan modeling untuk 10 juta orang, belum menurunkan berarti. Jadi kecil sekali dampaknya. Kalau sudah 100 juta dosis, atau 50 juta orang akan menurunkan. Apalagi kalau 200 juta dosis atau 100 juta orang sudah menurunkan kasusnya sepertiga dari kasus yang seharusnya terjadi. Jadi menurut saya kalau itu digabung dengan protokol kesehatan, dampaknya akan lebih besar lagi begitu. Baik, kalau melihat bagaimana program vaksin ini dijalankan dan pemerintah menegaskan bahkan ada sanksi administrasi, ya, menurut Anda akan terlaksana dengan baik kah? Ya, jadi vaksinasi itu adalah hak, bukan kewajiban. Jadi kalau kewajiban itu boleh dikenakan sanksi. Kalau haknya tidak diambil, mungkin susah juga dikenakan sanksi. Meskipun ada Perpres yang sudah dikeluarkan, Pak Tri Yunis, ada di Perpres nomor 14 tahun 2021? Ya, kalau sanksinya denda itu masih boleh lah. Itu mah bukan sanksi begitu. Artinya itu diberikan denda yang besarnya tidak boleh melebihi dari sanksi hukum begitu. Jadi itu bukan sanksi hukum. Baik. Sanksi peraturan pemerintah begitu. Baik, Pak Tri Yunis, kalau kita bicara tentang tadi yang Anda bicarakan di tengah vaksin ini akan berhasil mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia jika jumlahnya sudah memenuhi target dan juga masyarakat menerapkan protokol kesehatan. Tapi kalau masyarakat sendiri abai karena merasa vaksin ini sudah ada, akan seperti apa dampaknya, Pak? Ya, jadi karena vaksin efikasinya itu cuma 65,3, maka masyarakat harus tahu begitu bahwa dirinya 35% masih mungkin terserang COVID. Berapa proporsi yang akan abai, berapa persen proporsi yang tidak abai begitu. Menurut saya kalau dua-duanya dilakukan, maka efeknya akan besar. Kalau satu saja, kemungkinan efeknya akan jadi lebih kecil. Ya, jadi seperti tadi saya katakan dalam model saya, kalau 100 juta orang sudah divaksinasi, turun sepertiga. Kalau dia memakai protokol kesehatan mungkin akan lebih dari setengah begitu.
Baik, sambil menunggu 200 juta penduduk yang divaksin, apakah boleh kita sudah melakukan aktivitas sebagaimana mestinya dan melakukan kegiatan berkumpul begitu, Pak? Ya, kalau berkumpul boleh, tapi tetap pakai masker, jaga jarak, berkumpulnya tidak boleh banyak-banyak begitu. Jadi tetap dibatasi, kalau berkumpul tetap 50% dari kapasitas ruangan begitu. Ya, kalau mau Indonesia cepat menurun kasus COVID-nya. Baik, dari persentase masyarakat yang masih ragu akan vaksin ini, kebanyakan adalah meragukan kenapa harus Sinovac yang dipakai, kenapa tidak vaksin lain yang dipakai yang menurut mereka ini lebih baik begitu. Apakah ini betul pendapat masyarakat yang seperti ini, Pak Triunis? Ya, jadi vaksin Sinovac vaksin efikasinya 65,3. Sinovac juga akan memberikan vaksin efikasi yang tidak lebih dari 70%, tidak lebih. Jadi sama saja begitu. Buat saya kalau vaksin efikasinya sekitar itu ya akan sama saja. Sinovac ya. Kemudian kalau AstraZeneca akan sama. Kemudian Pfizer juga memberikan vaksin efikasi yang sama saja begitu. Kemudian karena di vaksin Pfizer itu ada tambahan atau imputasi di dalam vaksinnya itu plasma dan masa genetik dari virusnya, sehingga dia akan memberikan kekebalan lebih lama katanya. Jadi tapi kan semua vaksin itu baru uji klinik fase 3 yang tidak lebih dari 6 bulan. Semuanya masih 6 bulan. Menurut saya semuanya equal. Artinya vaksin efikasinya paling 60-70% ke atas sedikit. Kemudian masa inkubasinya baru bisa dibuktikan itu paling tidak lebih dari 6 bulan. Baik, berarti ada kemungkinan tidak berhasil di satu individu tertentu begitu ya Pak ya? Iya, 35% tadi Mbak. Karena vaksin efikasinya 65%. Baik, lalu apa yang dilakukan ketika masyarakat sudah menerima vaksin dan tetap terpapar COVID-19 Pak? Jadi ada kemungkinan 65% dia tidak terinfeksi meskipun terpapar. Ada kemungkinan 35% dia terinfeksi walaupun sudah divaksinasi 2 kali. Seperti saya sudah divaksin 2 kali. Saya tetap pakai masker untuk kontak keluar. Kalau di keluarga saya tidak pakai begitu. Jadi saya pikir saya ngambil amannya. Kalau keluar kemanapun saya tetap pakai masker dan jaga jarak. Begitu. Baik, Pak Triunis sebagai masyarakat yang sudah pernah divaksin, apa pesan Anda kepada masyarakat Indonesia yang akan divaksin? Ya, jadi saya sudah divaksin 2 kali. Pada saat yang pertama saya tidak mengalami gejala apapun. Jadi cuma sakit sudah suntikan. Tapi itu sakitnya pas saat kali disuntik, pada waktu disuntik sakit. Dan 1 jam atau 2 jam masih sakit lah kalau dipukul begitu, kalau dipegang begitu. Tapi nggak ada efek lain baik itu pada suntikan pertama, pada suntikan yang kedua. Ya, jadi saya punya asumsi 65% saya kebal terhadap infeksi. Tapi apakah saya mengabaikan bahwa 35% saya kemungkinan terinfeksi? Saya nggak mau ngambil risiko kalau 35% saya mungkin terinfeksi. Jadi saya ambil amannya, saya tetap pakai masker, saya tetap jaga jarak, dan saya tetap menghindari kemungkinan saya terinfeksi. Begitu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Triunis Miko, epidemiolog UI, sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Indonesia Bicara. Salam sehat selalu Pak Triunis. Salam sehat, Mbak. Pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Tetap patuhi 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aprilia Putri undur diri, MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.
Biasa di grup gini ya.